Selamat malam teman-teman, kembali lagi bersama saya Dewadi. Pada kesempatan kali ini, jadi seperti janji saya sebelumnya, kita akan membahas bot lagi untuk kripto. Jadi yang keduanya ini adalah namanya Pionex ya. Jadi Pionex ini merupakan kalau linknya itu untuk registrasi sudah ada saya cantumkan di deskripsi, jadi bisa melakukan registrasi penggunaan Pionex ini langsung lewat link di deskripsi ya. Jadi apa itu sih sebenarnya Pionex? Jadi kita akan kupas lebih mendalam pada kesempatan kali ini. Pionex ini yang saya sebutkan di video sebelumnya adalah salah satu platform all-in-one yang di dalamnya itu ada bot trading dan juga ada broker ya. Jadi broker sekaligus bot trading. Nah, ini juga yang menjadikan salah satu keunggulan di mana Pionex ini sangat diminati setelah kita explore ya lebih lanjut kemarin tentang Bituniverse yang sangat limit, istilahnya itu sangat terbatas jumlah botnya, hanya ada grid bot, sedangkan kita dihadapi sekarang dengan pilihan salah satunya adalah Pionex, di mana di websitenya diklaim mempunyai 16 free inbuilt trading bots ya, sesuai dengan websitenya ini pionex.com ya. Ini mempunyai 16 bot gratis, tetapi pada dulu ketika saya pakai ini saya nggak semua bot ya yang saya coba, saya hanya beberapa bot saja ya, karena mungkin ada kendala keterbatasan dana di wallet, kemudian karena memang tidak sesuai dengan gaya trading saya. Pada kesempatan ini kita juga akan bahas apa sih kelebihan dan kekurangannya. Jadi kelebihan Pionex ini ya saya sebut tadi, ini built-in, jadi bot sama broker itu jadi satu. Jadi kelebihannya itu tidak perlu ribet lagi memaintain koneksi API ya. Jadi nggak perlu kalian itu mengkonekkan API antara broker dan platform bot ya. Itu kelebihannya, jadi tidak ada delay karena dia itu jadi satu kalau di Pionex. Terus yang kedua, nah ini hal yang menarik, jadi fee maker dan takernya itu dia itu cenderung lebih rendah dibandingkan dengan ya kita bilang lah Binance ya. Di Binance itu fee maker dan taker itu kita dapetin itu sekitar 0,1 ya, take and give ya, 0,1 kalau kalian dapat diskon invitation terus menggunakan BNB di Binance itu bisa 0,75. Nah, sedangkan kalau di Pionex itu bisa mulai dari 0,05 ya fee taker and makernya. Jadi ini cukup murah. Terus ya ini kalian daftar trading di Pionex itu langsung bisa menggunakan fitur-fitur bot gratis yang ada di sana, yang diklaim ada 16 free bot di sana. Ya, itu kelebihannya. Jadi kita bahas tentang kekurangannya. Jadi menurut saya, pendapat saya pribadi, ada beberapa kekurangan yang saya dapatkan waktu dulu. Mungkin sekarang udah nggak, ada beberapa mungkin ya. Tapi karena saya jarang pakai, dulu itu kekurangannya yang saya rasakan itu yaitu Pionex ini nggak punya exchanger resmi di Indonesia ya. Jadi misalkan seperti Indodax itu kan resmi itu exchange-nya Indonesia, terdaftar di Bapeti. Kemudian Binance itu exchange resminya itu Toko Kripto. Nah, Toko Kripto itu sendiri juga sudah terdaftar di Bapeti. Nah, kalau Pionex ini nggak ada exchange-nya di Indonesia, setahu saya belum ada. Nah, ini juga yang menjadikan salah satu kelemahan dan membuat kita sulit melakukan withdrawal ya. Dan nggak ada kalau di Binance itu kan misalkan itu ada proses withdraw yang lain seperti peer to peer dan lain sebagainya, macam-macam. Nah, di Pionex ini nggak ada. Ini hampir mirip dengan broker FTX ya. FTX ini juga nggak, FTX yang saya sebutkan yang terintegrasi dengan Trikoma gratis itu pada video pertama awal-awal itu nggak ada exchanger lokalnya di sini yang resmi seperti itu. Jadi apa yang saya biasa lakukan untuk melakukan deposit dan withdrawal adalah menggunakan fasilitas
transfer antar koin ya, deposit dan withdrawal. Biasanya misalkan saya beli deposit di toko kripto misalkan ya, di toko kripto, kemudian saya konversikan, setahu saya itu yang paling murah dan affordable itu adalah RON atau TRX. Jadi saya beli koin TRX, kemudian saya transfer ke wallet TRX di Pionex, kemudian dari Pionex saya convert balik lagi menjadi USDT seperti itu. Kemudian ini yang menjadi salah satu kekurangan juga ya. Dulu itu di Pionex itu dengan bekerja sama dengan Binance itu menyediakan futures trade juga, futures market juga ya. Nah sekarang itu sudah dihapuskan dan nggak berlaku lagi. Kemudian DCA ya, kalau DCA dollar cost averaging bot yang disediakan di platform Pionex ini hanya menggunakan timeline atau time interval saja, jadi tidak sekompleks maupun se-advance yang ada di Tricoma seperti itu. Itu adalah sederet kelemahannya. Baik, kita langsung aja lihat ya. Jadi kita lihat-lihat sekilas ya tentang apa sih di dalemannya Pionex dan lain sebagainya. Oh ya, juga ini ada aplikasinya ya di Android. Jadi kalau teman-teman download bisa di Android, itu ada aplikasinya. Tapi saya kurang tahu apakah Pionex sudah ada di iOS atau belum, karena saya dulu ini installnya di Android. Baik, kita lihat sekilas websitenya, langsung menuju ke pionex.com. Kalian bisa lihat di sini. Jadi beberapa yang ditonjolkan di sini adalah grid trading bot yang pada video sebelumnya sudah saya jelaskan cara setupnya ya. Jadi intinya grid trading bot ini akan membuat profit ketika pair yang kalian pilih atau koin kalian itu volatilitasnya tinggi. Jadi cara lihat koin mana sih yang mempunyai volatilitas tinggi bisa kalian cek videonya di video tentang pemilihan cara sortasi koin ya, yang di TradingView. Kemudian ada arbitrage bot di sini ya. Jadi arbitrage jadi dia melakukan transaksi arbitrase antara bot spot dan futures ya. Jadi ini untuk mendapat interest funding fee seperti itu. Jadi karena antara futures dan spot itu setiap funding fee atau mensinkronkan chart ya antara kedua belah market itu biasanya ada gap. Nah, dengan menggunakan arbitrage bot ini biasanya ini melakukan transaksi yang lebih aman, tetapi hitungannya itu 15 sampai 50% APR, jadi average per annum ya. Jadi ini per tahun ya, jadi average-nya per tahun 15 sampai 50%, which is ya kalau kita dibandingkan kalau kita mau trading lebih maksimal ini cukup rendah ya. Kemudian sini trade with USD. Nah, demikian rupa. Nah, kita langsung masuk ya. Jadi teman-teman, ini saya sudah login. Jadi kalau belum register Pionex itu kalian bisa pakai link di deskripsi. Jadi langsung ke login, kemudian menuju trade. Oke. Oh iya, teman-teman juga jangan, misalkan ya kalian udah sempat buka account di BitUniverse ya. Jadi Google Authenticator-nya ini sama antara BitUniverse dan Pionex ya, jadi bisa dipakai. Nah, ini dalemannya ya kalau via desktop. Jadi dalemannya via desktop seperti ini tampilannya. Nah, di sini ada pilihannya ya. Jadi ada grid trading bot. Jadi kalau kalian sebentar, kita mulai mau pilih chart dulu ya. Oke, kita pilih spot, mungkin kita BTC. Oke, klik BTC, chartnya akan muncul seperti ini. Tampilan chartnya itu standar, ini standar dari by TradingView ya. Kemudian di sebelah kanan saya itu ada pilihan trading botnya ya. Jadi ini adalah trading bot yang siap digunakan untuk teman-teman semua ya. Ini free ya, nggak berbayar. Jadi
sekali lagi platform broker, jadi wallet, broker dan lain sebagainya ini jadi satu dengan bot. Jadi nggak ada proses untuk setup API yang ribet lagi, jadi tinggal trade aja. Misalkan kalian mau bikin, nah di sini ada beberapa kayak grid trading, arbitrage, kemudian ada rebalancing bot, kemudian ada bot BTC Moon, ada ETH Moon, leverage grid ya. Nah ini pakai leverage, margin grid, kemudian reverse grid, banyak pokoknya. Dan di sini juga kalau nggak salah itu, nah ini balance saya, sisa balance ya. Kalau nggak salah dulu itu saya bisa mengkonekkan Pionex dengan Binance ya. Cuman di sini featuresnya nggak ada ini. Jadi kalau teman-teman mau konekin account Binance dengan ini bisa juga dulu kalau nggak salah ya. Oke, kita lihat satu persatu. Jadi grid trading itu kalian kalau mau mulai tinggal pencet yang namanya create ya. Jadi di sini ada use AI strategi dan manual setting. AI strategi ini berdasarkan setupan AI, maksudnya rekomendasi dari artificial intelligence sistemnya dia. Merekomendasikan, nah di sini tapi harus memenuhi minimum balance dari AI ini. Jadi AI ini merekomendasikan kalian memakai 304 US dollar ya. Itu ya sekitar 4 juta ya, 4 juta lebih lah ya. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya nggak punya uang segini, nah kalau pakai AI ini nggak perlu ngitung batas atas dan batas bawahnya lagi. Tetapi kalau uangnya nggak ada segini untuk deposit, kalian bisa melakukan manual setting ya. Jadi di sini kalian tentukan batas bawahnya berapa. Misalkan di sini kalian lihat ini di chart 1 hours, kita lihat ya. 1 hours ini paling rendah 57. Jadi kalian ketik 57 USD. Oke, 57.000 USDT. Kemudian di batas atas itu paling tinggi di 66. Seperti itu. Kemudian kalian mau deploy berapa grid ya, antara range 57.000 66.800. Misalkan kita mau deploy maksimal berapa? 200. Oke. 200 grid. Ini dapatnya per grid profitnya itu sampai minus, jadi kita kurangi aja karena terlalu bit. Oke, jangan sampai minus ya, karena nanti kalau minus berarti itu kepotong fee ya, komisi transaksi makers sama takers ya. Jadi penggunaannya kalau manual setting itu saya rekomendasiin sih pakai yang daily ya. Jadi misalkan di sini batas atasnya 31. Jadi misalnya kalau uangnya banyak itu kan kita pakai yang daily supaya ini long term ya. 31.000, kemudian 31.000 upper price nya itu kita pakai yang all time high ya, jadi 66. Seperti itu. Jumlah grid mungkin kalau biar maksimal pakai 200. Oke, dengan 200 grid antara misalkan crash bulan Mei itu 31.000 dan bulan selanjutnya itu 66.700 USDT ya. Itu kalian setiap layernya itu punya 0,17 sampai dengan 0,48%. Tetapi kebutuhan untuk USDT-nya itu sebanyak 1.100 USDT ya. Nah, ini cukup banyak. Jadi ini cuma direkomendasikan untuk teman-teman yang punya modal yang cukup banyak. Kalau misalkan ini modal kalian nggak banyak, jadi saya saranin sih ya untuk grid itu kita pakai time frame yang lebih rendah, misalkan 1 hours ya. Lihat di sini kita lower price-nya itu kita naikin menjadi misalkan di sini 57.000. Kemudian upper price-nya tetap all time high, kemudian grid-nya itu kita kurangi misalkan 50. Baik, dengan 50 grid itu kita hanya butuh 358. Nah, ini juga berbeda-beda untuk setiap koin ya. Jadi kalau BTC kemungkinan kebutuhan untuk
modal atau capital untuk deploy grid itu lebih banyak dibandingkan dengan koin-koin yang lain. Nah, setelah itu saya tinggal klik create. Jadi nanti akan terbentuk layer-layer di sini. Jadi ketika harga turun, jadi ketika pertama kali bikin create itu, kalau di grid dia itu akan membeli separuh koin untuk dijual ketika harga itu naik, dan separuhnya lagi akan disisakan dalam bentuk USDT ya. USDT ini kemudian akan dipergunakan untuk proses membeli ya, membeli ketika harga itu turun. Jadi membeli kemudian naik sedikit dijual lagi, turun lagi dibeli lagi, seperti itu. Jadi ini memang sangat cocok untuk digunakan peer-peer yang mempunyai volatilitas yang tinggi. Jadi gimana caranya untuk menentukan yang mana sih peer atau koin yang bagus untuk dipilih dalam grid trading? Nah, itu kalian bisa cek filter di video sebelumnya yang di TradingView. Itu kita bisa filter koin mana sih yang cocok atau mempunyai volatilitas yang tinggi ya. Entah itu secara weekly atau monthly, itu bisa kalian cek ya. Dan jangan lupa yang market capnya itu bagus, sehingga koin kalian itu nggak jatuh ke dalam bear trap ya. Jadi bear trap itu turun terus, itu yang nggak suka ya. Kalau Gridbot itu sukanya itu adalah koin-koin yang mempunyai volatilitas tinggi tetapi secara makro atau long term itu masih dalam posisi bullish. Itu Gridbot. Kemudian beberapa bot yang penting ya. Nah, ini yang spot futures arbitrage ya. Kalau diklik grid ini, nah ada langsung estimasi, tapi ini nggak real ya. Jadi APR-nya itu 21% kalau di hold 7 hari. Nah, ini cuman estimasi. Nah, kalau di hold 180 itu di BTC itu 8%. 8% selama 10 tahun itu lebih rendah daripada suku bunga bank ya, nggak worth it lah ya. Jadi apabila dibandingin ya sama yang lain-lain ya, jadi bisa dilihat nih APR-nya yang mana-mana aja sih, bisa di search. Jadi search dengan APR-nya yang tinggi. Rebalancing bot ini saya nggak pernah pakai, jadi kita skip aja. Kemudian BTC Moon. Nah, BTC Moon ini mirip seperti grid tetapi dia long term. Jadi deploynya itu mungkin pakai chart daily yang tadi saya sebutkan. Nah, sehingga kebutuhan capitalnya pun cukup tinggi, 3.500 USDT. Oke, kemudian ada ETH Moon, kemudian hampir sama dengan BTC Moon. Kemudian ada leverage grid ya, itu pakai leverage gitu tapi bikin git. Nah, ini hati-hati karena ada funding fee di sini ya. Jadi kalau nanti takutnya itu kemakan fee terus ketika hold grid terlalu lama. Jadi ini khusus untuk grid yang layer range-nya itu rendah ya, nggak terlalu tinggi. Kemudian ada margin grid, jadi hampir mirip ya. Ini pakai leverage juga. Ada reverse grid, jadi kebalikannya ya. Ini bagus untuk koin yang bearish ya. Jadi trennya itu nurun karena nanti dia jualnya itu ketika harga tinggi, first sell high. Jadi pertama itu dia akan menjual harga tinggi, kemudian dia beli serendah mungkin. Ada leverage reverse grid, kemudian ada infinity grid ya. Infinity grid ini untuk market bullish, jadi nggak perlu kita set. Jadi dia otomatis buat tuh ngeset atas sama bawah ya. Jadi kita cuman tinggal nentuin ininya aja ya. Kalau manual setting itu lowest price, tapi kalau udah AI itu tinggal pakai modal yang dibutuhkan aja untuk deploy infinity grid. Jadi ini udah set and forget, udah tinggal aja. Ini bagus sekali ini kalau backtest 30 hari di BTC itu 45% ya. Kemudian ada smart trade ya. Smart trade itu ketika kalian open order otomatis bisa pasang trailing ya, trailing stop ataupun trailing buy dan lain sebagainya. Ada trailing sell, ada trailing buy. Nah, ini DCA nya di sini beda dengan bot DCA di Trikoma ataupun di platform yang DCA bot yang udah advance ya. DCA bot di sini itu hanya menggunakan frekuensi pembelian, jadi cocok untuk teman-teman yang mau nabung di kripto. Misalkan setiap hari itu kalian mau nabung di BTC atau tiap 4 jam atau per minggu dan lain sebagainya.
itu oke, mungkin itu yang di itu aja ya jenis-jenisnya. Sisanya itu karena saya jarang pakai ya, jadi seperti itu ya. Untuk di luar menggunakan bot, kalian juga bisa trading secara manual di sini ya, bersama seperti itu. Kemudian dulu oke, kita lihat dulu yang lain. Mungkin itu aja yang nggak menarik ya. Yang menarik maksud saya, jadi untuk kesempatan berikutnya, mungkin di video selanjutnya kita akan bahas lagi tentang bot, tetapi kita akan bahas tentang bot yang saya pakai sekarang itu adalah Trikoma ya, karena itu fiturnya yang cukup kayak feature ya. Dan sekarang ini saya ada project set bot dengan menggunakan trigger dari TradingView, trigger alert ya, karena di start condition di Trikoma itu sendiri saya rasa itu ya masih outdated. Jadi lebih enak kalau kita pakai indikator yang kita punya dan men-trigger sinyal untuk membelinya di TradingView. Terima kasih sudah nonton video kali ini menjelaskan tentang Trikoma ya. Ini adalah pure dari pengalaman saya sendiri. Yang minat untuk mencoba bot ini silahkan register di deskripsi, video deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya. 2 kali tik bang.